Bujuk busak. Itulah caranya main PUBG benar. PUBG yang bersahaja, Serul. Tembak lagi. Halo, mantap gue bilang. Gue Ricky, kembali lagi di Cellular TV. Nah, ini adalah Realme 6. Sesuai janji gue akan gaming test. Sebelumnya gue mau kasih tahu, Realme 6 sudah support 90Hz, tapi karena PUBG-nya belum, jadi gue matiin aja jadi 60Hz. Kemudian ini adalah latest versionnya RMX 2001_11_A.09. Nah, karena banyak yang request minta diaktifkan mode performance-nya, jadi gue aktifkan ya mode performance di baterai jadi high performance, turn on. Nah, jadi ini otomatis akan menguras daya baterai berkali lipat ya teman-teman. Pasti nanti baterai ini akan lebih cepat habisnya dibanding kita pakai mode yang biasa. Karena ini buat gaming kan, gue sekarang buat gaming. Jadi gue nggak mau gaming gue terganggu gara-gara performanya berkurang. Ini kan nggak ada mode performance, jadi gue aktifin aja. Oke, selanjutnya di sini gue tidak menggunakan pendingin ruangan atau AC, tidak menggunakan kipas, nggak gunain apa baik. Pokoknya ini ruangan bener-bener panas. Di sini gue pakai mobile data, nggak pakai wifi juga, dan brightness. Nah, khusus brightness ini gue sesuaikan ya teman-teman. Jadi nggak gue fullin, nggak gue apa-apain. Sebelum kita jauh melangkah, kita coba cek dulu suhunya. Ini nggak ada liquid coolingnya ya, kayak yang sebelah itu. Nah, kita pengen tahu nih, apakah akan menyentuh angka 55, apakah akan menyentuh angka 40-an. Oke. Suhu awal 30, kemudian baterai kita mulai dari 100%. Oke, langsung aja kita masuk ke PUBG Mobile. Oke teman-teman, kita sudah di in-game. Nah, kita mau lihat dulu grafiknya. Mentoknya di SDR Ultra, kemudian untuk smooth dapat ekstrim ya. Ini adalah MediaTek G90T ya teman-teman. Kemudian untuk anti aliasing sengaja gue enable. Karena kenapa? Karena kalau di disable itu bangunan-bangunannya ngerenderin tuh jadi nggak enak, jadi patah-patah tuh kusen. Ini nggak enak liatnya. Mata tuh jadi rasanya kagak enak bener dah pokoknya. Dah, ini kita oke. Kemudian di audionya sendiri sudah pakai ultra ya teman-teman. Nih kalau mau lihat sensitivitasku bisa lihat di sini, ini gyroscope gua semuanya full 300, dan ini adalah FPS meter, bukan lagi nge-record screen ya teman-teman. Ini bukan lagi nge-record screen seperti yang gue bilang, banyak banget yang salah paham. Oke, langsung aja kita coba di map Sanhok ya. Kita bakalan barbar di sini, solo versus squad, server Asia di tier Diamond 3. Nah, ini adalah di Sanhok. Layarnya masih IPS, kemudian backglassnya tuh polikarbonat ya. Di sini pantulannya gue suka banget. Kayak apa? Warna yang putih. Ini kayak lampu konser tuh. Lihat tuh. Udahlah, kita langsung barbarin aja di bootcamp. Kita coba perhatiin di FPS ya teman-teman. Gue tuh jarang sebenarnya solo versus squad. Kalau bikin konten doang solo versus squad. Oke, 700 kita turun. Belum terlihat berapa squad yang turun bareng gua. Oh, ada satu squad di bawah. Sepertinya bakal terjadi pertempuran yang lebih awal oleh klub asal Cidokom. Apa yang terjadi? Kita akan turun. Sini, saya lagi ngetes HP. Kalau mau turun sekarang tonjok biar nggak terguling-guling. Pukul. Nah, gue lupa tadi ngeliatin. Drop nggak FPS-nya? Nggak kena nembaknya. Layarnya masih lumayan refleksi. Siba! Oke, tadi percobaan awal kita mati karena ini kontrol baru, jadi gua agak kagok tadi pas ketemu musuh. Biasaan emang. Oke, kita barbarin lagi di bootcamp. Belum puas. Make sure pas kalian turun di drop ya, maksudnya pas terjun turun kalian lihat FPS-nya. Oke, suhu masih hangat-hangat. Layarnya emang perut-perut ya. Saya tambahin minyak dari muka dulu. Kebetulan muka saya pabrik minyak nih, jadi aman lah minyak-minyak. Saya kalau pakai bedak itu nggak enak banget, pakai bedak tuh lengket tangan. Mendingan enakan minyak. Masa jangan bimoli lu tuang di sini. Lu bikin inian lu, singkong. Oke, telat gua. Telat kelicinan nih minyak. Oke, belum terpantau, satu squad di belakang. Bujuk busak. Itulah caranya main PUBG yang benar, PUBG yang bersahaja, Serul. Kenok lagi. Di sini masih ada satu squad lagi sih. Tadi yang turun sayangnya nggak banyak, jadi kita nggak bisa terlalu barbar. Ada step. Nah, berdiri matinya. Ketemu musuh di Paradise. Jadi memang pada dasarnya PUBG Mobile update terbaru ini bikin HP semua nge-lag ya. Kalau ada musuh nge-frame dia, tadi drop frame ya. Kalau ada pesawat juga nge-frame. Nge-frame dalam arti tuh cuma ngedrop biasa doang. Nah, ini depan ada musuh nih kedengeran nih. Lagi pada perang nih.
rebutin tanah sini kayak ini, kampung kebun. Oke, jadi ini udah beberapa hari gue pakai, sebenarnya nggak ada masalah ya di gyroscope sama di touchnya itu. Lumayan responsif touchnya, meskipun masih IPS panelnya menurut gue sudah worth it lah. Yang pasti harganya ini nggak bakal sampai 5 jutaan loh ini. Kalian sudah mendapatkan PUBG yang smooth ekstrim. Ada motor? Oke, ada motor sini ada motor. Bajai. Ngeflick orangnya. Ngeflick tadi sempat ngedrop sedikit ya. Ngeflick ini gara-gara sinyal gue ini emang lagi error. Kenok satu, gue akan mencari teman-temannya. Oke, gue dari mana gue mati, ternyata satu squad berdua kenok. Ya pokoknya gitulah, ada musuh doang dia ngeframe ya. Tadi lumayan ngeframe, gue nembak juga agak berdet begitu, kayak kurang oli. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Oke, sekarang game kedua kita akan coba di Gorgopol di map Erangel, map sejuta umat. Di sini ada 1-2 squad, sepertinya sekitar 2 squad. Ini frame rate-nya pas sedang turun. Ya, dan gue telat. 3 squad, 1 nabrak, gue belum turun dan sepertinya gue akan mati. Mudah-mudahan enggak. Asrul, pakai di bawah Asrul. Bangke lah. Nah, ini kita lihat FPS-nya. Awas. Oke, gue ngeliat 1 orang. Nah, ini frame-nya, teman-teman. Knock 1. 1 lagi. Knock 2, cuy. Langsung roto. Kalau ada air bagi sama peluru coklat. Masih ada 2 squad lagi. Oke, sip. Tadi frame-nya rada-rada ngedrop ya, sampai 41. Ada step di kanan kiri di gudang. Terobos aja lah, cuk. Terobos, cuk. A few moments later. Oke teman-teman, kurang lebih kita sudah main selama 33 menit. Kita mau lihat suhunya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Prosesornya, chipsetnya tuh ada di sebelah sini. Masih nyentuh 48 ya tadi. 48. Ini tanpa liquid cooling. Kita lanjut terus sampai baterainya. Oh ya, baterainya sekarang 80% dengan mode performance. Ingat ya teman-teman, baterainya ini pakai mode yang performance. Jadi konsumsi dayanya akan lebih banyak lagi. Selama 30 menit kita sudah menghabiskan 20%. Oke, lanjut. Kita turunin KD, kita bakar KD, kita bakar rank, yang penting perang. Bodoh menan. Yus, ini game ketiga. Apa keempat? Gue lupa. Bodoh menan, penting perang. Ini lootingnya high banget di sini. Hampir segala jenis senjata tuh ada, men. Kita mau nabun. Pakai 2 asap buat ngetes FPS. Apakah ada drop? Nah, nabun. Ayo nabun. Set. Teman-teman bisa lihat nggak merah FPS-nya. Yeah, boy. Ya, headshot. Kena ya? Nah, lu meremehkan lu. Yuk kita ke Pochinkai cuy. Yuk kita lagi coba nih teman-teman bawa mobil. Kita mau lihat. Nah ini di aspal lumayan. Nah kita coba masuk ke rumput-rumput ya, rumput-rumput liar yang nggak pernah ditebang sama Tencent. Nah di rumput apakah ada musuh di depan? Kita belum tahu. Kita saksikan saja terus. Kita coba cek kos-kosan. Ini kos-kosan Mas Darmin per bulan 800.000. Kalau ini berminat silahkan hubungi. Beda banget ya teman-teman sama yang tadi kita main pertama di Sunhawk. Ini kalau menurut gua nih, asumsi gua nih karena panasnya sudah naik, ditambah PUBG Mobile-nya yang update-annya itu bikin semua HP rada gila ya teman-teman. Snapdragon 710, 712 ya kan, 720G bahkan sempat mengalami frame drop karena update-annya yang bikin broken. Ada flare gun. Kita ke flare gun. Oke teman-teman, di depan ada musuh nih ya. Ada flare gun. Kita mau langsung terobos aja lah. Oke, get ready to the battle. Ada orang dalam. Mantap, gue bilang. Mati ya. Nah di dalam rumah itu memang mungkin ya nggak ada rumput, nggak ada apa seperti yang gue bilang. Berisik bener nih inian Red Zone. Di dalam rumah terbilang stabil FPS-nya ya, rapat nggak kriap-kriap. Cuman pas gue udah keluar, nah mungkin ini grafisnya ya teman-teman. Tuh ini rumput nih, masuk lagi ke dalam. Nah tuh perlahan membaik ya. Ada yang nge-grip nggak? Tukar sama vertikal.
Kayak ada orang ya di depan ya. Kita ambil enaknya cu. Nah ini frame-nya sampai segini, ada musuh ya. Ini ada musuh sekitar ada 2 squad sama kita jadi 3 squad. Ada yang pakai car di sebelah sana di rumah ya berarti ya. Oke. Ayo, apakah kita bisa ngeras? Formasi Ultraman kencing, Rong. Ayo. Ultraman kencing formasinya cu. Ada bagi di belakang. Hit banyak. Oke, fokus ke depan lagi. Rung, backup Rung. Ada orang di atas tuh. Nggak kena, nggak bisa gua. Itu orang. Hit banyak di dalam rumah. Awas. Ah ini perang ya, perang beneran ini. Robos aja gua mah. Ya, mati gua. Mati cuy. Sekarang sudah hampir 1 jam ya. Nah, kita sekarang mau ngecek suhu teman-teman. Ya teman-teman segini lah kurang lebih. Nah, ini baterainya sekarang 70% selama 54 menit ya. 1 jam. Sekarang 70%. Dari 100% berarti berkurang 30% selama 1 jam kurang lebih dengan high performance mode is on ya. Nah, ini yang tadi yang hasil game bench-nya. Hasil game bench-nya ini median FPS-nya kita dapat 51 ya. Ini lumayan kalau menurut gua, nggak di bawah 50. Ini total rata-rata kita udah main yang tadi kita pakai FPS counter. Oh, kita teman-teman kita udah main sama 1 jam ya. Ini gue pause dulu, gue matiin dulu game bench counternya. Jadi gue pengen bener-bener pure nikmatin experience gaming di Realme 6. Terus gue tambahin sedikit tambahan ya. Application process limit ya, ada di developer option. Kalian nyalain dulu. Dari sini gue mau matiin jadi no background process ya. Aplikasi lain nggak akan berjalan ketika gue aktifin mode ini ya teman-teman. Jadi untuk menambah ya setidaknya menambah lah performance-nya karena tidak ada beban lagi ya teman-teman. Kita mulai lagi dari baterai 64. Nah, oke teman-teman, ini adalah tes yang kedua. Di sini gue nggak pakai FPS counter, namun masih pakai high performance mode ya. Jadi kita lihat baterai nanti seperti apa. Kemudian background process limitnya, gue limit. Jadi cuman PUBG doang sekarang yang jalan, nggak ada lagi yang jalan. Kita akan turun di rojok. Gue mau toxic ya, toxic. Halo, setan namanya orang. Emak lu di share hit akhirnya Ini suhunya sudah normal lagi ya, seperti 30-an derajat. Kita lanjut terus. Ruangan masih nggak pakai AC, masih pakai mobile data juga. Oke, ada 1 squad. Ngir, Masrul. Di ini ya, di gudang ya. Gue udah punya vest, udah punya helm 1. Asrul, Cuk, tolong Cuk. Depan gue Cuk. Kabur Cuk. Gue lagi ngelut. Itu yang kenok di mana? Atas semua. Yuk, robos. Atas Cuk. Jaga bawah. Roto. Ada step depan gua. Benga, salah turun gua. Bapak lu ngumpulin Indomaret. Woi, tas gua itu. My barrel. Gua pakai kartu. Enggak usah lah, pakai aja lah. Terobos lah, Cuk. Asrul. Depan. Asrul, nembak angin gua dari tadi. Knock satu Cuk. Ya elah. Pegang Mas. Diam, tahan step. Kita kembali lagi ke HDP. Nggak bakal nyampe ini. Ngopi dulu teman-teman. Kopi hitam. Wait. My barrel ketinggalan. Bro aja Cuk. Tangan lu cepet ya.
Set dah. Ente. Ngeframe mobil di bawah, Cuk. Mobil di bawah, Cuk. Boosting. Ke sana, Cuk. Dua orang itu, buset, backupan mana? Mantul jauh amat asap lu deh. Kayak ngol-ngol. Ya Allah, ada bom. Depan gua. Kono atuh, darah gua tipis. Ngehil. Gua ngehil. Mantap. Wih. Mantap. Makan tuh pencarian lu, nyangkut. Mik lu matiin. Biasaan parung. Hehehe. Syukur lu. Dari tadi kenok mulu itu orang. Wah, bom, Cok. Makan tuh pencarian lu, Asrul. Akhirnya pecah telur setelah tusur beberapa kali. Biasa kita kalau tes gaming emang bakar KD, tapi KD urusan belakangan, yang penting perang. Yos, kita udah main selama 2 jam. Sekarang baterainya 31%, kemudian suhunya. Nah, setelah nggak pakai frame counter, apa sih namanya? Asrul FPS counter. Iya, FPS counter. Jadi stabil ya, teman-teman. Nah, ini 49. Rasanya lebih nyaman dibanding tadi karena mungkin gue sudah limit proses background prosesnya di developer option, kemudian nggak pakai FPS counter, jadi maksimal ya performanya dibandingkan tadi. Yang tadi kita lihat. Nah, cuman di sini nge-lag-nya cuman pada saat ketemu musuh, pas ada pesawat lewat deh, itu aja. Nah, selebihnya tadi teman-teman bisa lihat gue ngadain close combat, alhamdulillah menang gitu kan. Dalam arti nggak ada lag di situ pas gue ngadain close combat. Kemudian itu gyroscope dan sentuhannya responsif, nggak ada masalah bagi gue. Oke, lanjut. Kita sampai baterainya 0 atau sampai pinggang gue melepuh. Masya Allah, itu chat all kayak orang gila semua. Ya Allah, udah pada perang orang. Ya. Ngeprom. Depan nih arena pasti banyak nih. Ya Allah. Peperangan. Ya Allah. Asrul. Deh. Gua kenok di bawah lu. Anjing malah ngelut bak. Punya aku cuy, itu peluru hijau. Roto. Oke, 2 jam 27 menit ya, 2 jam setengah kita udah main. Dia Bapak Asrul. Suhunya sekarang kocap. Dan baterainya sekarang 19%. Sekali lagi gue bilang di sini gue pakai mode performance. Diam apa cu? Kalau menurut gue kalau dengan mode normal mungkin bisa sampai 4 jam ya. Mengingat baterainya ini 4300. Selain itu kalau misalkan kalian pakai wifi mungkin akan lebih awet baterainya. Kemudian kalau ruangan juga dingin atau ber-AC atau pakai kipas mungkin akan mengurangi suhunya. Jadi gameplay kalian nggak akan terganggu ya. Tapi memang pada dasarnya kalau ngeframe memang rata-rata emang ngeframe ya temu musuh. Kalau misalkan ada pesawat lewat itu juga ngeframe. Nah ini lebih baik dibandingkan tadi karena tadi itu pakai FPS counter ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut perang dulu sampai baterainya 0%. Nanti kalau misalkan gamenya belum kelar gue colok pecasan. Ngeframe gue. Knock. Baterai 15% teman-teman. 2 jam 35 menit. Suhunya ntar dulu. Ini kalau namanya 10 langsung gue colok ya. Lagi kentang ini main. Mobil jalan. Depan gua. Berasap cuk, dikit lagi mati cuk. Depan gua nih, depan gua cuk. Roto. Nah, itu belakang. Lapron. Bang Suy, gue udah lihat Bang Suy.
Alhamdulillah akhirnya nggak sampai ngecas, kita sudah selesai mainnya. Oke teman-teman, 2 jam 41 menit kita udah main. Suruhnya turun sekarang 4647 ya teman-teman. Nah ini bunyi dia. Nah sekarang baterainya 10% ya. Oke jadi gini, ini kenapa boros, kenapa dapat 2 jam 41 menit, karena high performance mode is on ya. Gue tekanin lagi sekali lagi ke kalian, kalau misalkan ininya nggak nyala dan gue nggak pakai jaringan data biasa, mungkin bisa sampai 3 hingga 4 jam gitu loh. Baterainya ini 4300 mAh ya teman-teman. Nah chargernya udah 30 watt. Apakah ini worth it dibeli? Ya itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Ini gue udah reviewin, kalau menurut gue lumayan sangat worth it untuk dibeli. Oke teman-teman, begitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di follow IG ya, ada di bawah sini. Di mana cuy? Gini cuy. Nah, bawah sini maksudnya apa? Di follow @cellular.tv agar kalian tetap terhubung dengan saya gitu loh. Mau nanya apa silahkan, insya Allah saya jawab semua gitu teman-teman. Cut!